Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Acam Berbagi. Channel yang berisi video tutorial tentang pembelajaran kimia dan cara menyelesaikan soal-soal kimia dengan mudah menggunakan trik jitu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung pH larutan asam kuat, di mana untuk menentukan konsentrasi ion H+-nya digunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan A dikali Ma. Kemudian untuk menentukan pH larutannya digunakan persamaan pH sama dengan min lo konsentrasi ion H+. Pada video yang ke-10 ini, ada dua soal yang akan kita bahas. Keduanya tentang pH larutan asam kuat. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air, dapat melepaskan ion H+. Ini menurut teori Arrhenius. Asam kuat terionisasi sempurna dalam air, sehingga konsentrasi ion H+-nya ditentukan dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan A dikali Ma, di mana A sama dengan jumlah ion H+ pada asam, sedangkan Ma adalah konsentrasi larutan asam. Contoh asam kuat. Yang pertama adalah HCl atau asam klorida, yang kedua Hi, asam iodida, yang ketiga HBr, asam bromida, yang keempat HClO3, asam klorat, yang kelima HNO3, asam nitrat, yang keenam H2SO4 atau asam sulfat, dan yang ketujuh HClO4 atau asam perklorat. Itulah beberapa contoh senyawa asam kuat. Untuk menghitung pH larutannya digunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Untuk soal yang pertama ini, hitung pH larutan dari 7,3 gram HCl dengan massa molar 36,5 gram per mol yang terlarut dalam air hingga volume larutan menjadi 2000 ml. Cara penyelesaiannya, terlebih dahulu kita menentukan konsentrasi HCl-nya dengan persamaan massa dibagi massa molar dikali 1000 per volume. Lalu kita masukkan nilainya. Konsentrasi HCl sama dengan massanya sama dengan 7,3 gram, kemudian massa molarnya 36,5 gram per mol, dikali 1000 dibagi, volumenya kita ganti menjadi 2000 ml. Sehingga dari perhitungan ini kita memperoleh nilai 7,3 dibagi 36,5 didapatkan nilai 0,2. Kemudian 1000 dibagi 2000 kita dapatkan nilai 0,5. Lalu 0,5 kita kalikan dengan 0,2 sehingga diperoleh konsentrasi HCl sama dengan 0,1 molar. Di dalam air, HCl akan terionisasi menghasilkan 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Sehingga untuk menghitung konsentrasi ion H+-nya sama dengan 1 dikali konsentrasi HCl-nya. Kemudian kita ganti nilainya. Konsentrasi ion H+ sama dengan 1 dikali 0,1 molar. Kita memperoleh nilai konsentrasi ion H+ sama dengan 0,1 molar.
atau dituliskan 10 pangkat minus 1 molar. Untuk menghitung nilai pH larutannya, digunakan persamaan pH sama dengan min low konsentrasi ion H+. Lalu kita masukkan nilainya, pH sama dengan min low 10 pangkat min 1. Kita memperoleh hasil pH sama dengan 1. Jadi, pH larutan yang diperoleh pada soal yang pertama ini sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, sebanyak 4,9 gram H2SO4 dengan massa molar 9,8 gram per mol dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 2000 ml. Hitunglah pH larutan tersebut. Cara penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita menghitung konsentrasi H2SO4. Digunakan persamaan massa dibagi massa molar dikali 1000 per volume. Lalu kita masukkan nilainya. Massa diganti dengan 4,9, kemudian massa molarnya kita masukkan 98, volumenya menjadi 2000 sehingga diperoleh 4,9 dibagi 98 dikali 1000 dibagi 2000. Kita memperoleh nilai 4,9 dibagi 98 menghasilkan 0,05, kemudian 1000 dibagi 2000 sama dengan 0,5. Hasil perkalian dari 0,05 dikali 0,5 diperoleh nilai 0,025 molar. Jadi konsentrasi H2SO4 sama dengan 0,025 molar. Di dalam air, H2SO4 akan terionisasi menghasilkan 2 ion H+ ditambah dengan 1 ion SO4 2-. Sehingga untuk menentukan konsentrasi ion H+ sama dengan 2 dikali konsentrasi H2SO4. Lalu kita masukkan nilainya. Konsentrasi ion H+ sama dengan 2 dikali 0,025 molar sama dengan 0,05 molar. Atau dituliskan konsentrasi ion H+ sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Untuk menentukan nilai pH-nya, kita gunakan persamaan pH sama dengan min low konsentrasi ion H+. Lalu kita masukkan nilainya, pH sama dengan min low 5 dikali 10 pangkat minus 2. Diperoleh nilai pH sama dengan 2 min log 5. Jadi untuk soal ini diperoleh pH larutan sama dengan 2 min log 5. Demikian pertemuan kita pada video kali ini. Insyaallah kita akan bertemu pada video berikutnya tentang cara menghitung pH larutan asam lemak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.